Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa cemas gitu abis lihat kehidupan orang lain di media sosial? Perasaan itu umum banget loh di zaman sekarang, dan kali ini kita bakal kupas tuntas dari mana asalnya dan gimana cara ngatasinnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pernah kepikiran gini nggak pas lagi asyik scrolling? Kamu lihat teman-teman lagi liburan, dapat kesuksesan baru, sementara kamu ngerasa hidup kok gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Rasa penasaran kayak gini nih, yang sering jadi pintu masuk ke apa yang kita sebut jebakan perbandingan digital. Perasaan itu ternyata ada namanya, FOMO, alias Fear of Missing Out. Ini bukan sekedar iri loh, ini tuh kecemasan sosial yang lebih dalam. Rasa takut kalau kita bakal ketinggalan, dikucilkan, atau nggak dianggap lagi jadi bagian dari circle pertemanan kita. Tapi pertanyaannya, kenapa ya perasaan ini bisa kuat banget? Nah, sekarang kita bakal coba bongkar psikologi di balik kebiasaan kita scrolling tanpa henti ini. Percaya atau enggak, ini ada hubungannya sama evolusi kita. Jadi gini, otak purba kita itu udah diprogram buat bertahan hidup dalam kelompok. Zaman dulu kalau kita dikucilkan dari suku, itu bisa berarti kematian. Nah, pas kita ngerasa ketinggalan di medsos, otak kita secara nggak sadar ngaktifin alarm yang sama persis. Akhirnya, ya keluar deh hormon stres yang namanya kortisol. Secara psikologis, ini nyambung banget sama yang namanya teori perbandingan sosial. Intinya sih, kita tuh emang punya kecenderungan alami buat ngukur diri kita dengan cara bandingin sama orang lain. Manusiawi banget. Masalahnya, platform yang kita pakai buat ngebandingin, yaitu media sosial, itu berat sebelah banget. Nah, ini dia nih biang keroknya. Kita ngebandingin daleman kita, ya kan? Semua perjuangan, semua keraguan, semua hal yang kita rasain tanpa filter, kita bandingin sama panggung depan orang lain. Cuma cuplikan momen-momen terbaik mereka aja. Jelas aja perbandingan yang nggak adil, dan kita nggak bakal pernah bisa menang kalau mainnya kayak gini. Kondisi ini makin parah lagi karena ada budaya yang emang sengaja ngedorong perbandingan yang salah kaprah ini. Yip, kita lagi ngomongin budaya pamer, atau yang sering disebut flexing. Jadi budaya flexing ini intinya ya pamer status buat dapat pengakuan cepet, likes, followers, gitu-gitu deh. Ini bahaya soalnya jadi ngebentuk ekosistem di mana nilai seseorang seolah-olah diukur dari apa yang dia punya, bukan dari siapa dia sebenarnya. Nah, buat kita yang nonton, wah ini jadi pemicu FOMO yang rusak banget. Siklus ngebandingin diri dan lihat orang pamer yang gak ada habisnya ini, ya jelas ada harganya. Sekarang yuk kita lihat dampak nyatanya FOMO ini buat kesehatan mental dan hidup kita sehari-hari. Coba deh lihat tabel ini. Ada nggak sih gejala atau dampak psikologis di sini yang kamu banget? Mungkin ngerasa cemas terus-terusan karena takut ketinggalan tren, atau ngerasa hidup kok gini-gini aja ya? Bahkan sampai ada tekanan finansial cuma buat ngikutin gaya hidup. Poin penting yang perlu kamu ingat, ini bukan salah kamu. Ini bukan kegagalan pribadi. Ini tuh dampak sistemik dari lingkungan digital yang kita tinggalin bareng-bareng. Oke, kita udah ngomongin masalahnya panjang lebar. Sekarang kita masuk ke solusinya. Kabar baiknya, ada loh penawar yang ampuh banget buat FOMO. Dan kuncinya ada di cara kita mengubah pola pikir. Selamat datang di dunianya JOMO, Joy of Missing Out. Yip, kegembiraan karena ketinggalan. Kalau FOMO itu didorong sama tekanan dari luar, nah, JOMO itu soal nemuin kedamaian dari dalam diri. Eits, ini bukan berarti kita jadi antisosial ya, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal berani milih apa yang benar-benar otentik buat diri kita sendiri. Terus, gimana dong caranya pindah dari FOMO ke JOMO? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal kasih perangkat praktisnya. Langkah-langkah yang bisa langsung kamu coba buat mulai nemuin harmoni di dalam diri. Ada 4 langkah nih, simple tapi dampaknya luar biasa. Pertama, beresin timeline digital kamu. Unfollow atau mute aja akun-akun yang bikin kamu ngerasa insecure. Anggap ini sebagai bentuk self-care. Kedua, coba deh latih mindfulness. Nikmatin momen yang lagi terjadi, bener-bener hadir di situ tanpa harus dikit-dikit foto. Ketiga, pindahin fokus kamu. Dari apa yang kamu nggak punya ke apa yang udah kamu punya sekarang. Bersyukur. Dan yang terakhir, yang paling penting, utamain hidup yang terasa baik buat kamu, bukan yang cuma kelihatan baik di mata orang lain. Kalau ada satu hal yang perlu banget kamu ingat dari obrolan kita kali ini, ya ini dia. Hidup yang tenang, yang damai, itu jauh lebih berharga daripada hidup yang cuma kelihatan bagus di layar. Sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin.
Coba bayangin deh, seandainya besok semua media sosial itu hilang, nggak ada filter, nggak ada likes, nggak ada validasi dari orang lain. Pertanyaannya, siapa kamu yang sebenarnya? Jawaban dari pertanyaan itu, itulah awal dari perjalananmu menuju JOMO. Terima kasih udah menyimak.